Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sampurasun teman-teman. Hari ini aku mau sharing tentang bagaimana cara mengukur laras yang biasanya dibubut untuk masuk ke bagian chamber. Jadi kita akan sharing, mudah-mudahan video ini bisa memberikan tutorial yang bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman bila di seluruh Indonesia, seperti itu. Pembuatan senapan angin di Indonesia sangat masif sekali diproduksi, sehingga sekarang sangat mudah sekali kita mengakses untuk melakukan pembelian senapan angin atau PCP atau uklik juga banyak dicari ya, gejluk juga. Tapi tidak sedikit juga senapan-senapan yang teman-teman pesan, teman-teman beli itu terkendala pada bagian akurasi atau bagian laras. Makanya itu salah satu yang banyak sekali ditanyakan di sosial media tentang laras-laras yang bisa mengembalikan akurasi yang baik di senapan-senapan yang teman-teman miliki di rumah. Tidak sedikit pula yang kontak Wild Hunter ingin diganti laras pada senapan-senapan yang dipesan oleh teman-teman beli di Indonesia. Rata-rata senapan-senapan yang dibuat secara manual ya, secara manual dan semi CNC. Kita jelaskan dulu kenapa saya berbicara hanya di senapan manual dan semi CNC. Karena teman-teman, kalau misalkan teman-teman mengetahui karakteristik dari senapan manual dan semi CNC secara interior, lubang laras, lubang hammer, lubang ruang ledak, itu semuanya dibuat menggunakan mesin manual. Jadi ketika produksi yang bulan ini dengan bulan depan, itu biasanya mereka nggak stabil untuk ukuran-ukuran pada si lubang-lubang chambernya, termasuk lubang dan ukuran pada si laras. Makanya ketika teman-teman memiliki senapan manual dan semi CNC ingin diganti laras karena ngacak, teman-teman harus memahami beberapa ketentuan yang berlaku pada senapan-senapan manual dan semi CNC, yaitu ukuran yang memang betul-betul teman-teman harus bisa ketahui bahwa ukuran-ukuran pada senapan-senapan manual dan semi CNC itu dia nggak stabil, nggak netap. Kadang bulan ini ukurannya 5 cm, bulan depan berbeda lagi 5,2 mili, itu kan sudah berbeda. Jadi nggak bisa disamakan antara ukuran yang satu dengan yang lain. Bahkan senapan yang satu dengan yang lainnya dalam satu produksi itu kadang juga si diameter dan dimensinya berubah-ubah. Si diameternya berbeda-beda teman-teman. Jadi khusus buat teman-teman yang memiliki chamber manual dan semi CNC wajib punya ukuran bobotan laras masing-masing. Ini dia ulasannya. Oke teman-teman, jadi yang pertama teman-teman harus siapkan dulu chamber yang akan teman-teman ukur seperti yang ada di depan kita. Kemudian kita juga harus menyiapkan sigmat seperti ini. Teman-teman wajib punya sigmat. Ini made in China, harganya cukup terjangkau. Teman-teman bisa dapatkan ini di toko material, toko bangunan, ataupun yang ada di toko-toko teknik ya. Harganya cukup relatif murah di 85 ribuan. Dan wajib punya ya biar kita bisa ngukur-ngukur. Bentuknya seperti ini teman-teman. Seperti ini sigmatnya. Ini cukup membantu juga untuk proses kita dalam mengukur part-part yang ada pada senapan seperti itu. Oke, kita akan coba mulai ukur. Bagaimana cara mengukurnya? Yang pertama adalah mengukur diameter laras yang masuk ke bagian chamber, bagian depan chamber sini ya. Jadi cara mengukurnya adalah kita lihat lubang bagian depan ini biasanya untuk masuk laras, kemudian mengukurnya dengan sigmat yang untuk in diameter, ID-nya ya, yang ini nih. Jadi kita bisa ukur seperti ini, dan kalau udah dapat, lepas, kita kunci di sini. Kita bisa lihat dia memiliki ID 11,8 mm untuk ID laras yang masuk ke chambernya. Kemudian cara mengukurnya mulai dari angka 0. Di sini ada angka 0 teman-teman. Kemudian di sini juga disamakan dengan angka 0. Jadi ditunjukkan ke milimeternya yang mana. Nah, itu adalah ukurannya. Kemudian kita ukur panjang dari laras yang masuk ke chambernya teman-teman. Kita gunakan yang out diameter. Tadi kita gunakan yang ini ya. Tadi kita gunakan yang ini, sekarang gunakan yang bagian ini. Jadi ukurnya di sini. Ukur panjangnya.
Setelah diukur, kita kencangkan. Setelah kencang, kita lihat diameternya. Dia memiliki panjang kurang lebih 6 cm untuk laras yang masuk ke dalamnya ya. Seperti ini. Kemudian setelah 6 cm ini apakah ada penambahan panjang? Nah, di sini ada penambahan panjang kurang lebih 1,5 mili teman-teman. Kenapa dipanjangkan? Biasanya itu adalah space untuk menempelkan si magazine ya. Magazine itu kan dia ada space untuk dia menempel di bagian magazine, di bagian chamber. Makanya dia lebihin kurang lebih 1 sampai 1,5 mili. Biasanya 1,5 mili ya. Nah, seperti ini kita tambahkan saja. Nah, seperti ini 61,5 mm untuk total panjang laras yang masuk ke bagian chamber. Seperti itu. Kemudian setelah ini udah dapat bagian lubang in diameternya tadi sudah kita lihat ukurannya, kemudian panjangnya juga kita udah dapat tadi ukuran panjangnya. Kita hitung lubang transfer. Ada pertanyaan, Kang, lubang transfer kan di dalam ya, katanya gitu kan? Karena lubang transfer kan posisinya di sini ya. Gimana kita cara untuk mengukurnya? Teman-teman, lubang transfer itu dia sejajar dengan baut pengencang di bagian atas yang belakang. Jadi yang ini nih, ini ada lubang. Ini teman-teman ukur saja dari bagian belakang seperti ini. Di bagian belakang chamber diukur saja. Nah, sip segini. Tengah-tengah dari lubangnya ya. Ini pas dengan lubang transfer. Ini jaraknya 6,5 mili. Nah, jadi teman-teman sudah mengetahui ukuran daripada bubutan si laras yang teman-teman punya di rumah. Jadi setelah teman-teman mengantongi data ini, teman-teman udah bisa memberikan informasi ke pengrajin larasnya ya. Kemudian untuk pengunci bagian depan, sebetulnya bebas mau dihitung dari bagian depan boleh, dihitung bagian belakang juga boleh. Kalau misalkan bagian depan misalkannya biar nggak terlalu jauh-jauh amat, teman-teman tinggal seperti ini ngukurnya. Nah, ini berarti di 6,5 mili kalau dari depan, kalau dari belakang ini 4,9 mm ukuran dari belakang. Jadi ini bebas ya, yang baut pengunci ini teman-teman bebas untuk mengukur mau dari depan sini atau mau dari belakang juga nggak jadi masalah. Jadi segitu aja ulasan tentang mengukur secara singkat bubutan laras yang masuk ke bagian chamber. Kemudian, apakah ini bisa akurat dengan kita menggunakan Sigmat setelah mendapatkan datanya di sini dan kita kirimkan datanya ke pengrajin? Itu sebetulnya ketika kita melakukan pembubutan dan lain-lain, sebaiknya sih chambernya dikirim langsung ke pengrajin agar tingkat kepresisiannya lebih terjamin ya. Tapi kalau misalkan teman-teman gak mau kirim chambernya karena memang terkendala terkendala waktu, terkendala jarak dan lain-lain, teman-teman gak perlu kirim chambernya ya. Teman-teman cukup kirimkan data yang tadi sudah kita hitung berapa ukurannya. Tapi jangan berharap itu bisa presisi 100% ya. Karena yang namanya pembubutan secara manual untuk laras itu secara diameter memang kita nggak bisa presisi seutuhnya ya, presisi 100% karena menurut pengalaman yang kita lakukan di lapangan ketika membubut sebuah laras, ketika kita lakukan pengecekan menggunakan Sigmat, misalkan di Sigmat 6 mili ya, seperti ini 6 mili. Jadi ketika dipasangkan ke sebuah chambernya, kadang ada yang langsung pas masuk, kadang ada yang enggak.
Nah, biasanya proses selanjutnya kita diamplas sampai betul-betul dia ketika dimasukkan lepas gitu ya. Jadi ketika larasnya dibubut, ketika dikirim datang ke rumah teman-teman yang punya chambernya, itu tidak pas, itu harus dimaklumi karena proses yang paling optimal itu ketika membubut sebuah laras untuk sebuah chamber, itu baiknya memang dikirim chambernya langsung agar tingkat presisinya lebih terjamin seperti itu. Tapi why not? Karena memang mungkin kendala di daerah teman-teman sangat jauh untuk mengirim paket. Jadi ketika teman-teman mendapati larasnya nggak begitu pas dengan lubang laras, tapi kalau lubang transfer sih nggak akan meleset ya. Rata-rata pas. Yang biasa meleset itu biasanya diameter yang masuk ke si lubang chambernya itu sendiri ke sini. Seperti itu. Oke, jadi jangan aneh ketika chamber yang teman-teman miliki yang dibuat secara manual dan semi CNC tidak akan semudah chamber-chamber yang sudah full CNC ketika melakukan pembelian laras, karena diameter dari si lubang-lubangnya itu dibuat secara manual, jadi secara ukuran itu berbeda-beda teman-teman. Kemudian tingkat kehalusan dari si lubang-lubangnya juga tidak begitu baik ya, tidak begitu halus. Berbeda dengan yang full CNC itu biasanya mereka ada proses reamering, itu penghalusan bagian lubang-lubang sehingga bisa mengkilap dan halus ya. Tapi nggak apa-apa, senapan dengan pembuatan manual pun sekarang sudah banyak yang bagus, tinggal teman-teman jeli melihat unitnya, lebih proaktif menanyakan ke si pengrajin tentang spesifikasi yang dimiliki oleh senapan yang mereka jual seperti itu, termasuk dalam bagian laras. Saya membuat video ini dari keresahan teman-teman yang banyak sekali, tidak sedikit ya, yang melakukan penggantian laras ke Wild Hunter, ingin dipasangkan laras-laras yang kami buat, karena laras-laras yang teman-teman miliki di rumah itu akurasinya nggak begitu baik. Makanya teman-teman ini mengusulkan untuk mengganti larasnya ke laras yang kita buat. Yang kedua, dibuat video ini adalah untuk memudahkan teman-teman dalam mengukur ukuran laras yang ada pada chamber teman-teman di rumah. Jadi kita juga kebingungan ya ketika teman-teman misalkan meminta untuk digantikan laras, sedangkan chambernya nggak dikirim, hanya mengirimkan merek senapannya aja. Sedangkan merek senapan tersebut diproduksi secara manual, kita nggak tahu si pembuatnya siapa dan ukurannya berapa. Jadi lewat video ini mudah-mudahan teman-teman juga memiliki pemahaman yang lebih untuk mengukur. Kemudian belilah Sigmat sederhana ini, murah meriah, tapi dia bisa membantu untuk mengukur ukuran laras yang teman-teman miliki di rumah. Seperti itu, saya Cipto Hermanto undur diri, mudah-mudahan membantu. Not Wild, Not Hunter. Boom!